Awal Maret tahun 89, ada sekitar 37 desa di 3 kabupaten ditenggelamkan. Boyolali, Grobogan, Sragen adalah tanah kabupaten yang menjadi proyek nasional bernama Waduk Kedung Ombo. Atas nama pembangunan, atas nama pertanian yang berkelanjutan, atas nama kemakmuran, atas nama kesejahteraan umum, atas nama apa saja. Petani dipaksa pindah dengan ganti rugi. Ya, Anda tahu sendiri. Seorang pastor dari Keuskupan Agung Semarang yang tinggal di Yogyakarta, seorang budayawan, sastrawan, seorang sarjana teknik lulusan Aachen, Jerman, melihat ada yang janggal, ada yang tidak beres. Dan ia berbelas kasih dengan derita manusia-manusia malang Kedung Ombo itu. Romo Mangunwijaya, pastor berhati malaikat untuk kaum papa. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Proyek Waduk Kedung Ombo sesungguhnya adalah proyek Bank Dunia. Perencanaannya sudah sangat-sangat lama. Baru selesai dan kemudian diresmikan Presiden Soeharto di tahun 89. Bandara Halim Perdana Kusuma, teman-teman sekalian, di Jakarta, diresmikan menjadi bandara internasional awal Januari 74, salah satunya demi memberi jalan mulus untuk datangnya para investor itu. Salah satunya untuk waduk raksasa bernama Kedung Ombo. Dengan kucuran utang dari Bank Dunia jutaan dolar itu, pembebasan tanah di 3 kabupaten dilangsungkan. Romo Mangunwijaya ternyata risau dengan proyek ini. Apalagi semua yang bersimpati dengan derita petani-petani yang tanahnya ditenggelamkan dianggap PKI-KB. Romo Mangun risau dengan proyek-proyek raksasa yang mengecilkan manusia, yang menganggap manusia seperti barang rongsokan, termasuk proyek waduk 6.000 hektar Kedung Ombo. Romo Mangun tentu saja nggak sendirian berbela simpati dan empatik. Ada Kiai Hamam Ja'far dari pesantren Pabelan. Ada tokoh-tokoh lain, ada intelektual seperti Arif Budiman turut serta. Ada penyair dan penulis MH Ainun Najib. Dan terbentuklah panitia yang disebut Panitia Dharma Karya bagi anak-anak Kedung Ombo. Bagi Romo Mangun, anak-anak ini mestilah diselamatkan lebih dahulu jiwanya. Kata Romo Mangun, yayasan ini sederhana saja sebetulnya programnya. Mendongeng, menyanyi, main kasti. Supaya apa? Supaya anak-anak yang kusut nasibnya ini masih bisa bergembira. Rupa-rupanya Kiai Ja'far kemudian mundur saat solidaritas ini hendak kulo nuwun menghadap Gubernur Jawa Tengah. Kata Romo Mangun, tentara dari Kodim Magelang melakukan intimidasi ke Kiai Ja'far. Mau setia kepada negara atau bersetia kepada Mangunwijaya. Kehadiran sosok-sosok terkemuka seperti Romo Mangun, aksi-aksi demonstrasi mahasiswa anti Kedung Ombo jelas membuat gerah dan murka para pemilik proyek. Bahkan secara tidak langsung Presiden Soeharto ngasih statement bahwa yang membuat kisruh Kedung Ombo itu sesungguhnya orang-orang luar. Orang luar ini, kata Presiden, tidak sedang membantu warga yang jadi korban penggusuran Kedung Ombo, tetapi menjerumuskan. Bagi Presiden yang jenderal besar ini, bersolidaritas untuk petani Kedung Ombo itu salah.
dan mengganggu pembangunan. Pengganggu dan penghalang pembangunan tidak lain adalah PKI. Baik korban maupun yang bersolidaritas didehumanisasikan. Itu template-nya ya. Dikampanyekan sedemikian rupa yang buruk-buruk. Dan statement presiden ini sangat serem. Para pembangkang pembangunan adalah sisa-sisa PKI. Romo Mangun pun diboikot masuk ke Kedung Ombo. Bahkan untuk ngasih bantuan itu nggak boleh ke Kedung Ombo. Letnan Jenderal TNI Muhammad Ismail melarang semua kegiatan kemanusiaan Romo Mangun. Ismail adalah gubernur Jateng. Jadi kata Gubernur Ismail, kalau mau membantu salurkan aja lewat Pemda. Romo Mangun jelas menolak keras sebab bukan itu esensi bantuan. Mereka ingin menyapa mereka yang terhina, yang peradaban mereka lenyap dan ditenggelamkan pembangunan. Karena terlarang masuk Kedung Ombo itulah, maka yang terjadi kemudian adalah kucing-kucingan dengan tentara. Misalnya, bagaimana Romo Mangun misalnya menemui warga di Kedung Ombo di malam yang sangat gelap dengan memakai perahu, diam-diam seperti aksi-aksi clandestine. Kalau digerebek aparat, ketika mengadakan pertemuan dengan warga, udah jadi makanan mingguan Romo Mangun. Romo Mangun itu nggak habis pikir sebetulnya. Di negara merdeka seperti waktu itu, kenapa orang-orang malah dibuat tidak merdeka? Presiden Soeharto selaku yang punya proyek meminta dengan sangat pengorbanan masyarakat yang peradabannya ditenggelamkan demi waduk Kedung Ombo. Baca baik-baik ya statement presiden yang ini. Andai kata pemerintah minta pengorbanan kepada rakyat, kata Presiden Soeharto, sebetulnya bukan untuk kepala negara, bukan untuk gubernur, bukan untuk bupati, tetapi untuk masyarakat seluruhnya. Kata pengorbanan itu sering sekali diulangi dan diulangi terus. Mau presiden, mau menteri, mau gubernur, sampai bupati, diksi pengorbanan itu selalu digaungkan. Romo Mangun ternyata punya istilah lain dari pengorbanan yang kelihatannya sangat heroik. Pengorbanan atau penumbalan. Korban sama dengan tumbal. Romo Mangun agaknya ragu kalau kepercayaan atas tumbal untuk membangun sesuatu itu cerita lama. Cerita kuno yang tidak mungkin ada lagi wujudnya. Bahwa itu bagian dari kisah dari peradaban yang tidak kenal peradaban baik. Bahwa agar jembatan J kuat, agar bangunan B bisa kokoh, dikasih tumbal. Sekian kepala manusia, tumbal sekian mata manusia. Sepertinya itu hanya cerita Nusantara lama yang ada dalam buku ensiklopedia karangan para etnografis Belanda. Republik yang sudah mengenal sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, pastilah cerita tumbal yang gitu-gituan itu nggak pernah berlaku lagi. Tapi di Kedung Ombo dan di tempat-tempat lain, tumbal itu masih berlangsung. Tumbal itu, kata Romo Mangun, adalah pengorbanan yang dipaksakan. Seperti negara-negara yang dipimpin oleh fasis. Tumbal itu bukan pengorbanan seperti yang ada dalam teori rancang bangun kota seperti yang dipelajari Romo Mangun di Eropa, di Jerman. Romo Mangun kemudian menceritakan konsep bagi untung dan pengorbanan yang bisa diberi oleh mereka yang selama ini miskin, yang selama ini lemah dan terhina. Ngototnya Romo Mangun dan para cendekiawan pemberani sementara yang lain-lain mengkerut karena tidak berani berhadapan dengan angkatan darat
yang mengawal pembangunan Gedung Ombo secara patriotis, yang kemudian membuat proyek ini dikenal meluas secara nasional. Pertanyaannya, dari mana datangnya keberanian Romo Mangun itu? Atau lebih intrinsik lagi, dorongan spiritual macam apa, dorongan teologi berbentuk apa yang membuat Romo Mangun berjalan tegar, tenang, menemui mereka yang papah dan terhina. Manusia-manusia yang di mata seorang pemimpin fasis, jenderal-jenderal fasis, tidak lebih benda-benda belaka. Saudara sekalian, kita lanjutkan di part berikutnya saat kita berjumpa dengan Romo Mangun saat menghadapi proyek penggusuran Presiden Soeharto dan Sultan Jogja di bantaran Kalicode, Yogyakarta. Saya Muhyiddin M. Dahlan dari Akademi Bahagia dan toko buku Mojok di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Jas Merah. Sampai jumpa.